Maka senyum itu adalah rangkaian ibadah yang
paling mudah bagi manusia yang beriman, dan senyum itu adalah rangkaian paling sulit bagi manusia-manusia yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan bunga yang indah tersenyum dari bibir kita ucapan sholawat kepada kekasih Allah yang salamnya kita sampaikan di tiap sujud kita. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Adalah manusia yang tidak punya hati ketika disebutkan nama Sayyiduna Muhammad, tidak bergetar hatinya. Bukankah tidak diterima sholat apabila nama Nabi Muhammad itu dipanggil? Tidak diterima sholat kita apabila nama Nabi Muhammad itu tidak disebut. Maka mari kita perbanyak membaca sholawat agar getaran-getaran jiwa yang suci di dalam relung hati kita terus bergetar, terus merasa rindu ya Rasulullah. Karena rindu itulah yang mengantarkan kita di surga Allah nanti, seperti rangkaian dua jari tidak terpisah satu sama lain. Kita akan minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Di tengah situasi pandemi, cobaan yang dihadapi oleh bumi hari ini, menimpa siapapun, tiada musibah sedahsyat sekarang ini. Jutaan manusia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikebumikan dengan cara medis, dikemudikan kalau kita di sini tanpa dilakukan dengan tahlilan, dikebumikan tanpa dihantar oleh sanak saudara, dikebumikan tanpa dihantar oleh handai tolan, dikebumikan tanpa dihantar oleh masyarakat, tanpa lingkungan sosial. Dia sendiri cuma diantar orang berpakaian astronot, dihantar sampai ke kuburan. Bukan mereka hina, bukan mereka tidak suci, bukan mereka tidak beriman. Kalau cobaan datang, maka bukan cuma orang kafir yang kena imbasnya, bukan cuma orang musyrik yang kena imbasnya, bukan cuma orang berdosa yang kena getahnya, tapi juga orang-orang beriman, tapi juga orang-orang Islam, tapi juga kita yang merasakan semua. Maka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita lakukan dari kita lahir sampai kita wafat harus kita perhatikan. Hari ini kita berajar bukan dengan ajaran Rasulullah. Hari ini kita berislam bukan dengan ajaran Islam. Ketika seseorang lahir, bayinya diangkat, apa yang dilakukan? Azan fi uzunil yumna wal iqamah fi uzunil yusra. Angkat, gendong itu bayi, azankan di telinga kanan dan iqamahkan di telinga kiri. Artinya apa? Orang yang mengangkat bayi itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu,
wajahnya disucikan, hidungnya disucikan, mulutnya disucikan, tangannya disucikan, kakinya disucikan. Suci dari najis, bersih dari hadas. Orang yang suci, yang terus membasuh dirinya dengan wudu, mustahil kalau terus-menerus dengan wudu terkena dengan penyakit-penyakit menular. Rasulullah mengajarkan kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayyi'il asqam. Kita berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit menular, dari penyakit gila. Kita berlindung kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita hidup, kita diajarkan untuk berwudu, mengangkat najis, membasuh hidung kita. Ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh hidung kita. Kenapa? Karena di saat kita tidur, kita menghisap udara yang kita tidak tahu kondisi udaranya. Maka dianjurkan kita untuk membasuhkan hidung kita dan kita buang. Itu ajaran Rasulullah. Dianjurkan kita mencuci tangan kita. Kata Rasulullah, cuci tanganmu, karena tidak tahu malam itu tanganmu seperti apa ketika tidur. Bersihnya ajaran Rasulullah, indahnya ajaran Rasulullah. Hari ini untuk menghindari penyakit COVID-19, Corona, kita diajarkan oleh dengan cuci tangan. Itu ajaran Islam 14 abad yang lalu. Ayo kita cuci tangan kita, kita bersihkan tangan kita, kita cuci wajah kita, kita cuci tangan kita, cuci kepala kita, cuci telinga kita, cuci kaki kita, bersih itu corona. Maka kalau kita dilarang ke masjid, itu ilusi. Kita tidak percaya karena masjid ini bersih. Karena batas masjid ini suci. Apa yang dilarang oleh pemerintah? Bergabungnya orang-orang pendatang datang ke wilayah kita. Siapa mereka pendatang? Anak kita. Siapa mereka pendatang? Kaum kerabat kita. Siapa mereka pendatang? Handai tolan kita. Di awal tadi Khatib sudah menyampaikan, kalau musibah datang, kalau malapetaka datang, kalau bencana datang, kalau ancaman Allah datang, maka yang kena bukan cuma orang-orang yang berbuat zina, bukan cuma orang yang berbuat minuman keras, tapi juga kita orang-orang beriman. Mereka datang menularkan penyakitnya, lalu itulah yang menjadi masalah. Makanya di zona merah dilarang untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kenapa dilarang? Dikhawatirkan akan memberikan penyakit kepada manusia beriman. Kata di dalam usul fiqh disebutkan, menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Saya ulangi, mengambil mudarat, menghindari mudarat, menghindari keburukan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Contoh, kalau di zona merah, pasangan sudah keluar dari zona merah. Apa contohnya menghindari mudarat itu? Kalau di zona merah, kita datang ke masjid, kita datang ke tanah lapang bersolat Idul Fitri. Solat Idul Fitri itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kita kena penyakit, kita berdosa. Kita sudah tahu di situ ada penyakit sumbernya. Karena di lingkungan itu kita tidak tahu siapa yang terkena. Maka kita pergi solat Idul Fitri.
Apa yang terjadi? Dosa kita melaksanakan sholat itu kalau di zona merah. Itu yang sunat. Yang diutamakan apa? Melindungi jiwa kita, melindungi akal kita, melindungi keturunan kita, melindungi agama kita, melindungi harta kita. Itu kewajiban dalam agama. Kewajiban dalam agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah Idul Fitri, di suasana yang prihatin ini, tahun kemarin kita tidak melihat suasana ini. Kita bahagia. Tidak ada sangka antara satu dengan yang lainnya. Maka di Idul Fitri ini, jiwa kita harus kita lapangkan. Hati kita harus kita lapangkan. Jangan ada lagi istilah sombong kalau orang tidak salaman. Dia melindungi keluarganya, dia melindungi anak-anaknya. Kalau dia hamil, dia khawatir terhadap bayinya. Kalau dia menyusui, dia khawatir terhadap bayi yang disusukannya. Maka berikanlah salam dengan salam lipatan tangan. Minal a'idin wal fa'ilin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu bukan sombong, tapi melindungi dirinya dari keraguan. Cobalah bayangkan, setelah dia bersalaman sampai di rumah, hatinya tidak pernah tenang selama apa? Selama 14 hari. Karena 14 hari itu masanya akan kita lihat seseorang itu tertular atau tidak tertular, kena atau tidak kena. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Dan yang paling berbahaya lagi ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Siapa yang orang tanpa gejala? Orang yang kuat imunnya, orang yang kuat fisiknya, orang yang kuat kesehatannya. Dia tidak kena penyakit, tapi bisa menularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang umur 50 tahun ke atas sangat mudah rentan dengan penyakit ini. Anak-anak rentan dengan penyakit ini karena kondisi fisiknya belum kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu hal ma'asyiral muslimin yang ingin Khatib sampaikan di penghujung khutbah ini. Kondisi pandemi ini, kondisi corona ini, sudah kita lihat sekolah diliburkan. Sekolah diliburkan. Ada anak yang tadinya baru masuk kelas 1 SD sampai di rumah baca ABC tidak tahu lagi. Ada orang yang sudah hafal juz 30 Al-Quran, karena pandemi tidak ada pendidikan, hilang hafalan 30 juznya, hilang hafalan Al-Qurannya. Kenapa? Ternyata peran orang tua belum sanggup menggantikan peran guru. Ternyata peran orang tua belum sanggup menggantikan peran guru. Orang tua terbaik adalah yang sanggup menjadi orang tua sekaligus menjadi guru di rumahnya. Itulah guru terbaik. Allimu auladakum fannahum khuliqu li zamanin ghayra zamanikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup di masa yang berbeda dengan kondisi kita hidup sekarang. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ke depan tidak apa-apa khatib bergantian. Ke depan tidak apa-apa imam bergantian. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Kapan kita generasi? Kapan generasi itu berganti? Makanya beberapa saat yang lalu saya sudah diskusi dengan beberapa alim ulama kita untuk mendatangkan guru yang mengajari imam di sini. Yang mengajari imam di sini biayanya 0. Yang membiayai kemarin siapa? Anak rantau kita. Yang memberikan kopi susunya siapa? Anak rantau kita.
Asalkan kita mau belajar jadi imam, asalkan kita mau belajar jadi khatib, asalkan kita mau belajar membaca Al-Barzanji, ada gurunya. Tapi kalau cuma 5 orang ke bawah, siapa yang menjadi generasi kita? Kalau yang diajari imam yang sudah pandai, siapa yang menjadi pengikut kita? Siapa akan mengganti pengganti kita? Kalau imam salah, wajar. Biarkan saja imam salah. Biarkan saja khatib salah. Tunjuk dari belakang. Itu gunanya orang yang di belakang imam. Itu buktinya kita manusia. Tapi jangan salah terus. Kalau tiap sholat salah, itu namanya tidak memperbaiki diri. Sudah jelas lubang ada di depan, kita jatuh 1 kali ya biasa saja, 2 kali biasa saja, 3 kali biasa saja. Kalau 3 kali mundur saja dari imam. Kalau sudah di atas 3 kali, jangan diulang lagi. Ini berlaku juga untuk pemimpin, mulai dari presiden sampai kepada yang terendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang khatib sampaikan hari ini dapat membuka wawasan kita, cara berpikir kita. Sesungguhnya agama yang kita anut ini adalah agama yang terbaik, agama yang paling sempurna. Kalau kita tahu agama yang kita anut ini agama yang paling sempurna, dalami, gali ajarannya sebaik-baiknya. Bagaimana mendalilnya? Mulai dari cara membersihkan najis. Belajar hari ini marguru, bagaimana cara membersihkan najis. Mulai hari ini bagaimana cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Itu hal-hal penting. Inilah ajaran agama kita yang kita akui kebenarannya. Insya Allah, kalau kita berpegang teguh kepada agama kita, kita amalkan ajaran dan isinya, kita semuanya akan terhindar dari fitnah dunia, dari fitnah akhirat, dari fitnah manusia, dari fitnah hutang, dari fitnah riba, dan sebagainya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Nanti di khutbah kedua kita akan berdoa agak panjang sedikit. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari wabah corona, wabah penyakit menular, dari bala, dari zina, dari keburukan dan sebagainya, khususnya kampung kita yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Tak malu pembunuh. Oh ternyata dia marah-marah. Mama ngapis. Gini. Hidup-hidup itu mah. Allahu Akbar, 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 Allahu
فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. والصلاة والسلام على سيد الأعراب والعجم وعلى آله وصحبه ينافع العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة تامة. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله، آمين يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم بارك لنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصر علماءنا في إندونيسيا، اللهم انصرنا من المشركين، من المنافقين، من الكافرين، ومن الحاسدين، ومن الظالمين. وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم دفع عنا من البلاء، اللهم دفع عنا من الوباء، اللهم دفع عنا من الفحشاء، اللهم دفع عنا من المنكر، اللهم دفع عنا من الزنا، اللهم دفع عنا من الزلازل والسدائد والسيوف المختلفة والسدائد والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا قربتها ومن بلدنا هذا إندونيسيا ومن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا بذي الحول والقوة والملكوت، وتوكلنا حي الذي لا ينام ولا يموت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصرف عنا من البلاء، اللهم اصرف عنا من الوباء، اللهم اصرف عنا من الوباء، اللهم اصرف عنا من الوباء، ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام
الأحزان وسيء الأسقام وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل